Selamat sore. Kenalkan saya Atiagia dengan NIM 22042010 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Eh, pada kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Governance Digital yang berjudul tentang Collaboration Digital Governance dengan dua topik yaitu kerjasama antara tingkat pemerintahan pemerintahan yang berbeda dalam e-government, dan yang kedua itu desain public private partnership dalam e-government. Kolaboratif governance adalah bentuk kerjasama antara pemerintah dan non-pemerintah yang merumuskan kebijakan publik dan mengelola program pemerintah. Dalam kolaboratif governance, pemerintah berkolaborasi dalam masyarakat dan lembaga swasta dalam meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu dengan memecahkan atau menyelesaikan masalah. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kolaborasi kolaboratif governance, yaitu yang pertama new work structure, yang artinya new work structure ini yaitu keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kedua, komitmen to common purpose, yang artinya komitmen harus ada dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, terus among the participation, artinya kepercayaan dari para peserta atau dari para pemerintah. Selanjutnya, access to resource, yang artinya sumber daya yang harus disiapkan. Kolaboratif governance juga menekankan 6 kriteria, yaitu diprakarsai oleh lembaga publik. Dalam forum itu sudah termasuk aktor swasta. Selanjutnya itu peserta langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, dan yang terakhir itu berkolaborasi pada kebijakan publik maupun manajemen publik. Masuk pada collaboration governance sebagai bentuk new public, itu mempunyai 3 orientasi konsensus, yaitu orientasi konsensus, kepemimpinan kolektif, dan berbagai sumber daya. Dapat kita lihat bahwa collaboration governance itu memiliki poin yang artinya kolaborasi menjadi alasan alasan untuk dilaksanakannya suatu pemecahan masalah. Yang kedua itu kepemimpinan kolektif, di mana kepemimpinan merupakan bagian dari kapasitas aksi yang lebih berbentuk jaringan daripada hierarki. Selanjutnya yang ketiga yaitu berbagai sumber daya, di mana poin ini menjelaskan proses yang selama aksi kolaboratif governance yang dimaksud dengan sumber daya dan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, maupun itu sumber daya keuangan yang memperkuat aktivitas kolaborasi dalam kebijakan publik. Selanjutnya, kerjasama antar pemerintah yang berbeda dalam e-government disebut bentuk relasi antar pemerintah dengan pemerintah lainnya, yang tujuannya memperlancar kerjasama antara pemerintah seperti dalam proses politik, dalam proses administrasi perdagangan, bahkan dalam hubungan sosial dan budaya. Tingkatan pemerintah e-government memiliki 2 tingkatan. Yang pertama itu tingkatan pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat ini memiliki tujuan untuk memberikan kebijakan nasional yang terkait dengan e-government. Selanjutnya, mereka juga menyediakan infrastruktur utama dalam platform digital dan memberikan pedoman serta pelatihan kepada pemerintah. Selanjutnya, pemerintah daerah, di mana tingkatan pemerintah daerah ini memiliki tujuan yaitu dengan melaksanakan program dan berperan sebagai penghubung antara pusat dengan daerah, serta mengelola data lokal dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Selanjutnya, bagaimana cara implementasi antara tingkat pemerintah yang berbeda itu dalam e-government? Itu memerlukan beberapa strategi sistematis dalam memastikan sinergi atau efektivitas. Yang pertama itu dengan membangun kerangka kebijakan yang jelas. Dengan adanya kebijakan yang jelas, maka implementasi dalam membuat kerjasama itu dapat dijalankan dengan baik. Yang kedua itu mengembangkan platform terintegrasi. Dengan menggunakan platform, maka kerjasama dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya, koordinasi dan kolaborasi yang efektif yaitu dengan menjalin kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, peningkatan kapasitas yaitu dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur digital. Selanjutnya, ada pengolahan data yang efisien, monitoring, dan ada pendanaan bersama. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kerjasama atau kolaborasi dalam pemerintahan yang berbeda yaitu perbedaan kapasitas dan sumber daya. Di mana ini sering terjadi di daerah, terutama di wilayah terpencil yang memiliki batas akses internet. Selanjutnya yang kedua itu kurangnya standarisasi, di mana sistem berbagai tingkat pemerintah seringkali menggunakan platform atau aplikasi yang tidak kompatibel antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga itu koordinasi yang lemah, di mana masing-masing tingkat atau masing-masing pemerintah terkadang memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan bekerja secara bersama atau kolektif. Selanjutnya resistensi terhadap perubahan. Adanya selanjutnya Resistensi terhadap perubahan ini merupakan pemerintah enggan beralih dari proses manual ke digital. Perbedaan prioritas kebijakan yaitu kurangnya protokol keamanan. Pemerintah pusat Pemerintah pusat biasanya berfokus pada kebijakan makro, di mana sementara pemerintah daerah cenderung berorientasi pada kebutuhan spesifik. Selanjutnya, penerapan kerjasama antara tingkat pemerintah yang berbeda dalam e-government memerlukan juga koordinasi. Dapat kita lihat di beberapa poin, yaitu adanya kebijakan dan regulasi yang jelas. Selanjutnya, kebijakan dan regulasi yang jelas ini menetapkan kebijakan dan regulasi yang menjadi panduan bagi pemerintah, baik itu pusat, provinsi, kabupaten, atau kota yang dapat diakses dan digunakan bersama. Di mana kerjasama antara tingkat pemerintah yang berbeda dalam implementasi e-government menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi sistem. Selanjutnya, yang menjadi kerjasamanya ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, platform kolaborasi, pendelegasian tugas yang jelas, dan keamanan dan privasi data. Yang poin yang kedua yaitu desain public-private partnership dalam e-government. Desain public-private partnership dalam e-government adalah kolaborasi antara swasta dan publik. Ini bertujuan untuk merancang atau mengimplementasikan dan mengolah layanan e-government. Ini juga bertujuan dalam mengoptimalkan sumber daya teknologi dan keahlian dari kedua sektor yang guna memberikan layanan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan kepada masyarakat. Dalam desain public-private partnership ini, yang berperan adalah pemerintah dan swasta. Hubungan public-private partnership government. Itu hubungan kerja desain partnership dalam e-government melibatkan kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta yang merancang, mengembangkan, dan mengelola layanan serta infrastruktur teknologi yang mendukung tata pemerintahan. Adapun tujuan dari public-private partnership ini adalah terbagi dua antara swasta dan pemerintah. Yang menjadi hubungannya itu tujuan bersama. Di mana dalam pemerintah ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi untuk dalam meningkatkan keefisiensi terhadap layanan publik sehingga bisa transparan dan akuntabilitas. Sedangkan di dalam
dalam peran swasta ini memberikan inovasi teknologi dan investasi dengan imbalan keuntungan jangka panjang. Yang kedua itu pembagian peran, di mana sektor publik menentukan kebijakan, regulasi, standar dan menyediakan dukungan dan administratif. Hubungan yang ketiga itu ada skema kerjasama dan yang keempat ada manfaat private partnership dalam e-government. Selanjutnya, permasalahan dalam menjalankan desain public-private partnership, yaitu kesenjangan kepentingan, di mana sektor publik lebih fokus pada pelayanan masyarakat, keberlanjutan, dan transparansi. Sedangkan sektor swasta ini lebih fokus pada profitabilitas dan pengembangan investasi. Kedua, dari risiko keamanan dan privasi data, di mana pengolahan data sensitif warga negara oleh sektor swasta meningkatkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan data. Ketiga, kurangnya kapasitas dan keahlian yaitu sektor publik mungkin kurang memiliki pengetahuan teknis untuk berkolaborasi dengan sektor swasta. Selanjutnya, ketidakseimbangan risiko, di mana seringkali sektor swasta merasa menanggung terlalu banyak risiko finansial. Sebenarnya pemerintah juga mungkin merasa kurang memiliki kendali atas hasil proyek. Selanjutnya yang keenam adalah masalah pendanaan, ketujuh kurangnya transparansi, dan contoh permasalahan yang sering dihadapi itu ada proyek IKTP di Indonesia, di mana mereka menghadapi masalah korupsi, kurangnya transparansi, dan keamanan data. Sedangkan contoh yang kedua itu ada, kita lihat dari proyek Smart City di negara India, di mana beberapa proyek gagal karena kurangnya koordinasi antara pemerintah lokal dan mitra swasta. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan. Dalam menyelesaikan permasalahan desain private ini, yang pertama yaitu ada meningkatkan transparansi, yaitu dengan proses tender atau dengan pelaksanaan proyek ini harus terbuka dan diawasi oleh pihak independen. Selanjutnya yang kedua itu ada menyusun regulasi yang jelas, di mana dengan menyusun regulasi yang jelas, aturan yang mengatur keamanan data, sehingga pembagian keamanan data dan tanggung jawab harus jelas, sehingga yang dijalankan juga dapat terlihat dan mendapatkan hasil. Selanjutnya ada meningkatkan kompetensi sumber daya. Pelatihan dengan mengadakan kompetensi sumber daya, maka pemerintah harus juga memberikan pelatihan kepada staf dalam memahami teknologi dan manajemen proyek. Selanjutnya yang keempat ada keterlibatan publik, di mana keterlibatan publik ini melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi proyek. Mungkin begitu solusi dalam pemecahan masalah terkait dengan desain private partnership ini, dan barangkali juga penyampaian materi saya berakhir, dan jika ada kekurangan dalam penyampaian saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Aku jedakan. Jangan. Kenapa? Sudah aku sediakan. Kenapa? Masih Bagaimana? Enggak, udah siap ini. terus diadakan lagi. Ini form aku kena ya nih. Deh, Bisa aku hidupkan dulu. lanjutkan. Karena belum ku perlihatkan, terima kasih.
Makan dulu. Nah, Sudah. 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 Berapa kali? Dan ini uap putar.